Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's me Shamsi. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas beberapa hal yang harus diperhatikan bisnis di saat new normal sekarang ini, teman-teman. Nah, untuk itu seperti biasa, aku mau teman-teman like video ini untuk aku, kemudian subscribe channel aku dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain, karena berbagi itu indah loh teman-teman. Baca. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan bisnis di saat new normal sekarang ini adalah yang pertama yaitu manajemen krisis. Nah, manajemen krisis ini dengan adanya pengendalian dalam manajemen. Nah, tim ini akan memberikan berdasarkan fakta di lapangan kepada pimpinan dan karyawan. Nah, jadi informasi yang diberikan dapat membantu pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat tentunya teman-teman, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam perusahaan. Nah, jadi di saat new normal sekarang ini itu sangat banyak tenaga kerja yang di PHK, yang dipecat dan lain sebagainya. Nah, tentu perusahaan harus mempertahankan tenaga kerjanya kan, teman-teman. Nah, untuk itu perusahaan atau pimpinan harus benar-benar melakukan konsultasi dengan tenaga kerjanya atau dengan karyawannya, teman-teman. Jika memang untuk dirumahkan, maka pastikanlah karyawan ini tidak digantikan, atau jelaskanlah kepada karyawan ini bahwasanya setelah new normal saat sekarang ini dia akan tetap bekerja, atau di saat new normal ini mereka tetap bekerja di rumah masing-masing. Tentunya dengan alat-alat yang benar-benar bermanfaat juga dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, teman-teman, agar pekerjaannya tetap produktif dan agar tetap juga kreatif, teman-teman. Oke, next yang ketiga yaitu adalah rantai pasok. Nah, rantai pasok ini juga merupakan yang sangat penting dalam perusahaan. Gak ada rantai pasok gimana perusahaan akan berjalan, tentunya gitu kan teman-teman. Nah, jadi rantai pasok ini perusahaan memang harus memperhatikan bahwa pasokannya memang harus tersedia. Karena di saat new normal ini begitu banyak pasokan barang yang berkurang atau yang tidak sesuai dengan rantai pasok ini adalah sesuatu yang sangat penting juga di dalam perusahaan, tentunya kan teman-teman. Karena nggak ada rantai pasok, gimana perusahaan akan berjalan. Nah, jadi di sini perusahaan memang harus memperhatikan sekali rantai pasoknya, apalagi di saat pandemi sekarang ini sangat banyak pasokan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau banyak juga rantai pasok ini malah yang berkurang dari biasanya. Jadi perusahaan memang harus memperhatikan rantai pasoknya tetap dalam kondisi tidak terlalu down dan tidak terlalu tinggi juga, teman-teman. Karena kalau terlalu tinggi juga akan menyebabkan kerugian, karena tidak jelasnya pengeluaran barang tersebut atau lambatnya pengeluaran tersebut gitu. Yang keempat yaitu adalah pajak dan perdagangan. Nah, di sini perusahaan juga harus memperhatikan likuiditas finansial mereka tentunya. Nah, di mana kemudian menggunakan paket stimulan pemerintah dan opsi utang atau ekuitas lainnya, teman-teman, gunanya untuk menambahkan modal perusahaan yang ingin mengembangkan strategi mereka, teman-teman, di saat new normal sekarang ini. Nah, yang kemudian yaitu keuangan dan likuiditas, teman-teman. Kita juga harus memperhatikan keuangan dan likuiditas kita ini, teman-teman, di mana dalam proses likuiditas ini, dalam menganalisis likuiditas ini, kita memperhatikan atau fokus kita kepada kas, teman-teman. Nah, kenapa dalam proses keuangan dan likuiditas ini kita juga harus memperhatikan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan, teman-teman. Di mana dalam melakukan pencatatan pembukuan berdasarkan SAK yang mengaturnya, ini bakal akan menciptakan laporan keuangan yang mampu membuat perusahaan mengambil keputusan yang bijak, tentunya, teman-teman. Dan gunakan juga lah aplikasi software yang berkaitan dengan teknologi akuntansi, di mana ini akan membantu dalam proses pengerjaan dan dalam proses
lainnya teman-teman. Ini gunanya juga untuk mempermudah teman-teman. Teman-teman, finally yaitu adalah strategi dan merek. Nah, di mana strategi dan merek ini merupakan bentuk orang mengenal kita atau pelanggan mengenal kita. Nah, tindakan yang kita lakukan bakalan menunjukkan prospek perusahaan kita atau merek perusahaan kita ini, teman-teman. Karena dari merek lah pelanggan kita mengetahui bahwa ini perusahaan kita loh, bahwa ini perusahaan kita penjualannya sekian-sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan strategi dan merek ini teman-teman juga harus mampu membuat merek yang sebagus mungkin atau yang semenarik mungkin sesuai dengan target marketing teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching. I'm sorry for my mistake. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.